Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Okay, before we study for today, let's pray together. Pray according your religion. Jadi sebelum kita belajar pada pagi hari ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar pembelajaran hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada semester ini, semester 1 tahun 2021-2022, untuk kelas 6 kita akan menggunakan buku Let's Go to Berau, buku bahasa Inggris untuk kelas 6A. Kelas 6A itu artinya buku yang digunakan pada semester 1. Oke, langsung saja kita masuk di chapter 1, Our School Notice. Bab pertama. Pada chapter 1 ini kita akan mempelajari tentang how to giving instruction and how to giving direction. Bagaimana cara kita memberi instruksi dan bagaimana cara kita memberi arahan. Simak penjelasannya sebagai berikut. Giving instruction. Giving instruction is an expression that used to give or ask somebody to do something that what we want. Nah, giving instruction ini adalah ungkapan yang digunakan untuk memberi atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Giving instruction in English usually use common sentence. Kalimat giving instruction dalam bahasa Inggris biasanya menggunakan kalimat perintah. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Go to the market. Open the door. Take care. Listen to me. Be quiet. Be honest. Be careful. Be diligent. Ini adalah contoh-contoh dari giving instruction. Artinya, go to the market adalah pergi ke pasar. Open the door, buka pintunya. Take care, hati-hati. Listen to me, dengarkan saya. Be quiet, diamlah. Be honest, jujurlah. Be careful, berhati-hatilah. Be diligent, pandailah. Nah, kalimat-kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. To make more polite, untuk kalimat yang lebih sopan, bisa kita menambahkan let's atau please. Contohnya seperti ini. Let's go to school. Ayo pergi ke sekolah. Please be on time. Tolong tepat waktu. Nah, ini juga contoh-contoh lain dari kalimat yang lebih sopan. Open the door, please. Let's go to the office. Let's bring the equipment. Let's share the opinions. Turn on the lamp, please. Please be quiet. Please be ready. Nah, kalian juga bisa menemukan contoh-contoh kalimat dari giving instruction di buku atau di internet, contoh-contoh kalimat lainnya. We can also use words like add a procedure text, using firstly, secondly, then, after that, etc. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata instruction ini untuk prosedur teks. Contohnya, firstly, clean the rice. Secondly, turn on the stove. Then, put the pan onto the stove. After that, stir it. Nah, ini adalah prosedur teks atau
prosedur teks atau juga teks yang berupa teks perintah atau instruksi. Nah, contohnya ini yang di atas adalah cara memasak nasi. Pertama-tama, bersihkan berasnya. Kedua, nyalakan kompornya. Kemudian, letakkan panci di atas kompor. Lalu, aduk. Contoh kedua, how to make an instant coffee. Bagaimana cara membuat kopi instan? Firstly, boil the water. Pertama-tama, rebus airnya. Secondly, open the pack of instant coffee and put it into the cup. Kemudian, yang kedua, buka bungkus kopi instan dan masukkan ke dalam cangkir. Then pour the boiled water to the cup. Kemudian masukkan air yang sudah direbus tadi ke dalam cangkir. After that, stir the instant coffee. Setelah itu, aduk kopi instan. Enjoy, nikmatilah. Nah, ini juga contoh-contoh dari giving instruction atau kalimat instruksi. Next is giving direction, memberi arahan. Giving direction is an expression that used to give direction to somebody to show a place. Giving direction itu adalah ungkapan yang kita gunakan untuk memberikan arahan kepada seseorang untuk menunjukkan suatu tempat. Contohnya, jika ada teman yang bertanya, apakah kamu tahu letak rumah sakit? Nah, letak rumah sakit itu dari sini lurus sampai lampu merah belok kanan. Di sana ada rumah sakit di depan toko bakery misalnya. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang menggunakan arahan, memberi arahan. Contoh kalimat memberi arahan. Baik, berikut ini adalah contoh dari giving direction atau memberi arahan. Jadi, rambu-rambu lalu lintas di jalanan juga merupakan contoh dari giving direction. Arahan untuk tidak melanggar. Mari perhatikan contohnya sebagai berikut ini. Don't turn right. Dilarang belok kanan. Don't parking here. Dilarang parkir di sini. No pedestrian. Dilarang berjalan kaki. Don't enter. Dilarang masuk. Don't turn left. Dilarang belok kiri. Don't drinking water. Dilarang minum air. Slippery when wet. Licin ketika basah. Do not litter. Dilarang membuang sampah. No food and drink allowed. Makanan dan minuman tidak diterima di area ini. Do not stop. Dilarang berhenti. Do not step on the grass. Dilarang menginjak rumput. Nah, perhatikan beberapa instruksi yang bisa digunakan untuk menunjukkan arah. Go to, go past the, go straight on, go down, go up, near, on the corner of, far from, in front of, opposite, across, next to, dan lain-lainnya. Silahkan kalian perhatikan. Ini adalah kata-kata yang sering keluar ketika memberikan kalimat giving instruction. Giving direction maksudnya, untuk beberapa kalimat memberi arahan. Next, example of asking direction. Contoh-contoh dari ketika kita ingin meminta arahan atau bertanya tentang suatu tempat. Misalnya, kita bertanya tentang di mana kantor polisi. Yang pertama ada, excuse me, could you tell me how to get to police office? Permisi, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana jalan untuk sampai ke kantor polisi atau ke tempat-tempat yang lainnya? Bisa hospital, swimming pool, post office, something like that. Next ada yang kedua, excuse me, do you know where the police station is?
Permisi, tahukah Anda di mana kantor polisi? Are we on the right road to police office? Apakah kita di jalan yang benar menuju ke kantor polisi? Is this the right way to police office? Apakah ini arah jalan yang benar untuk menuju kantor polisi? Atau bisa juga menggunakan Could you show me how to go to the office? Could you show me how to go to the police office? Bisakah Anda menunjukkan kepada saya bagaimana cara untuk pergi ke kantor polisi? Dan lain-lain sebagainya. Silahkan disimak, ini adalah contoh-contoh kalimat dari asking direction atau meminta arahan suatu tempat. Next is the example of giving direction. Ketika kita ingin memberikan arahan, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang tertera pada contoh berikut ini. You are going the wrong way. Anda menuju arah yang salah. Itu bisa kita gunakan ketika teman kita salah jalan untuk menuju ke suatu tempat. Contoh lainnya ada take this road. Lewat jalan sini. Tunjukkan jalannya, jalan yang benar itu di mana. Please turn right at the crossroad. Silahkan belok ke kanan pada perempatan. Contoh lain, continue straight ahead for about a mile. Jalan terus kira-kira 1 mil. Turn left at the T-junction and it is across the titik-titik and beside titik-titik. Belok kiri pada pertigaan jalan dan tempatnya berada di seberang titik-titik dan di sebelah titik-titik. Seandainya ada bangunan-bangunan terkenal, di situ kita sebutkan bangunannya. Okay guys, I think enough for today. Thank you for your attention. See you next time. And goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.